Bayangkan punya APBN lebih dari 1 miliar dolar AS, tapi rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itulah realita Timor Leste hari ini. Sebagai salah satu negara termuda di dunia, Timor Leste merdeka pada tahun 2002 setelah puluhan tahun berjuang. Namun, 2 dekade pasca kemerdekaan, pertanyaannya tetap sama. Apakah negara ini benar-benar sudah berdiri sendiri? Saat ini ekonomi Timor Leste masih sangat bergantung pada minyak dan gas bumi. Hampir 90% penerimaan negara berasal dari sektor migas. Sayangnya, cadangan utama seperti blok Bayu Undan semakin habis, sementara proyek pengganti belum juga terrealisasi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia masih rendah, angka buta huruf masih tinggi, akses pendidikan dasar belum merata, dan infrastruktur minim. Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa hanya sekitar 75% rumah tangga yang memiliki akses listrik, angka yang bahkan kalah dari beberapa wilayah di Papua. Kemiskinan meluas, ketimpangan sosial tinggi, dan lapangan kerja terbatas. Dengan tingkat pengangguran mencapai 9,7% tertinggi di ASEAN, masa depan generasi muda Timor Leste jauh dari optimis. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal potensi, tapi soal keberlanjutan. Apakah Timor Leste bisa bertahan tanpa ketergantungan pada minyak? Atau justru akan terperosok dalam krisis struktural yang sulit diatasi? Mari kita bahas bersama dari fakta ke fakta tanpa pelit kebenaran. Bayangkan punya harta karun bernilai miliaran dolar, tapi tidak tahu cara mengelolanya. Itulah analogi paling tepat untuk Timor Leste hari ini, negara kaya minyak, tapi rakyatnya tetap miskin. Sekitar 85% penerimaan negara berasal dari sektor minyak dan gas bumi. Ini bukan angka biasa, ini adalah ketergantungan struktural yang sangat berbahaya. Artinya, jika cadangan migas habis, maka APBN akan ambruk dalam semalam. Cadangan utama Timor Leste blok Bayu Undan saat ini sudah dalam fase penurunan produksi. Sementara proyek pengganti blok Greater Sunrise masih terganjal perjanjian yang belum tuntas sejak 2 dekade lalu. Padahal blok ini bisa menjadi penyelamat masa depan ekonomi Timor Leste jika benar-benar direalisasikan. Data dari IMF menyebutkan bahwa kontribusi migas ke APBN turun dari 96% di tahun 2013 menjadi sekitar 85% di tahun 2023. Angka ini memang sedikit turun, tapi tetap saja tingkat ketergantungan migas masih tertinggi di kawasan ASEAN. Dan masalahnya, tidak ada sektor lain yang mampu menggantikan peran migas. Pertanian, pariwisata, atau industri manufaktur belum berkembang cukup signifikan untuk menopang ekonomi secara mandiri. Belum lagi soal pengelolaan dana migas itu sendiri. Dana Moneter Internasional atau IMF sudah beberapa kali mengkritik transparansi pengelolaan dana tersebut. Banyak pertanyaan besar soal kemana uang itu mengalir dan kenapa hasilnya tidak terasa bagi rakyat kebanyakan. Jadi, jika situasi ini terus berlanjut tanpa perubahan mendasar, Timor Leste bakal menghadapi masa depan suram, negara kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya hidup dalam ketergantungan dan ketidakpastian. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah bom waktu ini akan meledak, tapi kapan? Pertanyaan berikutnya adalah, bayangkan punya gedung tinggi, tapi fondasinya tidak kuat. Begitu gempa sedikit, bangunan itu akan roboh. Itulah analogi ekonomi Timor Leste saat ini. Struktur ekonomi yang rapuh dibangun di atas fondasi yang belum kokoh. Sektor migas memang jadi tulang punggung ekonomi, tapi seperti kita bahas di bab sebelumnya, itu bukan solusi jangka panjang. Sayangnya, sektor lain yang seharusnya menjadi penopang ekonomi nasional masih sangat lemah. Mari kita mulai dari pertanian. Sekitar 40% tenaga kerja Timor Leste bekerja di sektor ini, tapi produktivitasnya rendah. Teknologi pertanian masih tradisional, irigasi minim, akses pasar terbatas. Hasilnya, impor beras dan kebutuhan pokok terus meningkat, sementara produksi lokal stagnan. Lalu ada pariwisata. Potensi alam Timor Leste luar biasa, pantai indah, terumbu karang, budaya unik. Tapi infrastruktur pendukung sangat minim. Bandara internasional hanya 1, pelabuhan laut belum memadai, jalan-jalan utama banyak yang rusak. Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa hanya sekitar 10% jalan nasional dalam kondisi baik. Belum lagi soal listrik, hanya sekitar 75% rumah tangga yang memiliki akses listrik, itu pun sering mati bergilir. Tanpa pasokan energi yang stabil, mustahil mengembangkan industri atau UMKM secara modern. Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia juga jadi masalah besar. Angka buta huruf masih tinggi, akses pendidikan dasar belum merata, dan kualitas guru serta fasilitas sekolah masih jauh dari standar internasional. Dengan SDM seperti ini, sulit bersaing di era ekonomi digital.
Dan yang lebih memprihatinkan lagi, birokrasi lambat dan rentan korupsi. Proses pengadaan barang dan jasa berbelit, dana desa sering diselewengkan, dan transparansi anggaran masih menjadi tanda tanya besar. Banyak proyek infrastruktur gagal karena pengelolaan yang buruk dan kurangnya kontrol. Jadi jika kita lihat secara keseluruhan, Timor Leste masih jauh dari kata mandiri. Mereka belum mampu membangun ekonomi yang beragam, berkelanjutan dan inklusif. Semua sektor ekonomi utama masih bergantung pada bantuan luar negeri atau subsidi negara asing. Kalau fondasi ekonomi masih rapuh seperti ini, jangan heran jika dalam beberapa tahun ke depan, Timor Leste bakal kesulitan bertahan sendiri, apalagi ketika cadangan minyak benar-benar habis. Pernah kepikiran nggak, di tengah cadangan minyak bernilai miliaran dolar, masih ada warga Timor Leste yang tidak bisa baca tulis? Masih ada anak-anak yang tumbuh dengan gizi buruk karena kelaparan? Sayangnya itu fakta hari ini, dan bukan cuma sekedar ketidakadilan, ini adalah bom waktu sosial yang bisa meledak kapan saja. Data dari WHO menyebutkan lebih dari 50% anak di bawah 5 tahun mengalami stunting, alias gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Angka ini salah satu yang tertinggi di dunia. Sementara itu, akses layanan kesehatan dasar masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Akses air bersih juga masih menjadi masalah besar. Menurut UNICEF, hanya sekitar 60% rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air aman. Selebihnya harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air yang belum tentu layak konsumsi. Hasilnya, penyakit seperti diare dan kolera masih sering merebak. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Faktanya, angka buta huruf di Timor Leste masih tinggi. Lebih dari 30% populasi dewasa tidak bisa membaca atau menulis. Akses ke pendidikan menengah dan perguruan tinggi sangat terbatas, terutama bagi perempuan dan warga desa. Akibatnya, kualitas tenaga kerja rendah. Banyak lulusan sekolah menengah bahkan tidak punya keterampilan dasar untuk bekerja di sektor formal. Ini membuat banyak pemuda akhirnya pengangguran atau terpaksa mencari kerja ke luar negeri karena tidak ada peluang di dalam negeri. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ketimpangan antara kota dan desa semakin melebar. Elit perkotaan hidup dengan fasilitas yang cukup baik, sementara rakyat desa bergelit dengan kemiskinan dan minim akses pada layanan publik. Dan jika ini terus berlanjut tanpa intervensi serius, resiko gejolak sosial akan meningkat. Protes dan kerusuhan bukan lagi hal yang aneh, karena ketika rakyat merasa ditinggalkan oleh pemerintahnya sendiri, maka stabilitas politik pun mulai goyah. Jadi jika kita melihat Timor Leste hari ini, masalah ekonomi bukan cuma soal APBN atau cadangan minyak. Lebih dari itu, ini soal manusia, rakyat yang tertinggal, yang hidupnya sulit, dan yang jarang terdengar suaranya. Kalau pemerintah tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin Timor Leste akan menghadapi krisis multidimensi dalam beberapa tahun ke depan. Jika kita melihat kondisi saat ini, pertanyaan besar yang muncul adalah, kemana arah ekonomi Timor Leste dalam 5-10 tahun ke depan? Tanpa perubahan mendasar, prediksi terburuk bukan lagi sekedar skenario, ini bisa menjadi realita yang sulit dihindari. Cadangan minyak utama seperti Blok Bayu Undan sudah mulai habis. Jika proyek pengganti Blok Greater Sunrise tidak segera direalisasikan, maka penerimaan negara dari migas akan turun drastis. Dan tanpa pendapatan itu, APBN yang selama ini bergantung pada migas bisa ambruk dalam beberapa tahun saja. Sementara sektor non-migas belum menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan signifikan. Infrastruktur masih minim, produktivitas rendah, akses layanan dasar terbatas. Bahkan pariwisata yang punya potensi besar belum dikembangkan secara optimal karena keterbatasan fasilitas dan konektivitas. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketimpangan sosial semakin dalam. Rakyat desa hidup jauh dari pembangunan, sementara elit perkotaan menikmati fasilitas yang cukup baik. Ketidakadilan ini berpotensi memicu gejolak sosial dan ancaman stabilitas politik. Data dari IMF menyebutkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Timor Leste hanya berkisar antara 1 hingga 2% per tahun dalam 5 tahun terakhir, salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Angka ini bahkan belum cukup untuk mengejar peningkatan kualitas hidup rakyatnya. Selain itu, tingkat pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan pemuda. Lebih dari 9,7% angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetap, angka tertinggi di ASEAN. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi akhirnya terpaksa mencari kerja ke luar negeri karena tidak ada peluang di dalam negeri. Jadi, jika tren ini terus berlanjut tanpa reformasi serius di bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan birokrasi, maka Timor Leste berpotensi menjadi negara donor dependen permanen, negara yang hidup dari bantuan asing karena gagal mengelola sumber daya sendiri. Tapi meskipun suram, masih ada celah harapan. Jika pemerintah benar-benar serius mereformasi struktur ekonomi, meningkatkan transparansi dan mengembangkan sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan pertanian modern, maka masa depan Timor Leste mungkin belum sepenuhnya hilang.
Sayangnya, semua itu butuh komitmen politik yang kuat, keberanian menghadapi korupsi, dan prioritas pada rakyat, sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat hari ini. Jadi, apakah Timor Leste bisa bangkit? Mungkin, tapi tanpa perubahan nyata, jalan yang ditempuh saat ini tampaknya menuju arah yang sama, stagnasi, ketergantungan, dan krisis yang terus berulang.